Shalom anak-anak, puji Tuhan kita masih bisa bertemu meskipun melalui media online. Dan kali ini Ibu yakin anak-anak sehat, siap untuk memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 12. Mari kita mulai dalam doa anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kiranya berikan kami hikmat untuk dapat memahami pembelajaran kami kali ini. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang HAM. Apa itu HAM? HAM itu adalah singkatan dari hak asasi manusia. Kita sama-sama tahu ya anak-anak kalau HAM itu adalah materi dalam pelajaran PPKN. Ibu bukan bermaksud mengambil alih, tetapi kita akan justru belajar lebih dalam esensi HAM itu apa ya, dan menurut Alkitab itu apa. Baik, kita akan mulai dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM itu adalah hak yang dilindungi PBB, yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk merdeka, hak untuk memiliki pendapat, dan juga termasuk menyampaikan pendapat tersebut. Dan juga hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Dan menurut Alkitab adalah manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah yang bermartabat. Memang tidak secara eksplisit, tetapi ada kisah, ada ayat-ayat tertentu dalam Alkitab yang menjelaskan tentang HAM ini anak-anak. Kita akan melihat bahwa HAM itu memiliki 3 cakupan anak-anak. Yang pertama mencakup hak warga negara. Jadi setiap orang berhak untuk hidup merasa aman ya, memiliki privasi, kemudian mempunyai hak untuk berkeluarga, milik pribadi, memiliki hak untuk menyatakan pendapat, memeluk agama, dan berkumpul dengan damai di mana seseorang tersebut hidup. Yang kedua, hak-hak politik. Jadi setiap orang punya hak untuk mengikuti pemilu, baik itu seseorang itu dipilih ataupun menjadi seseorang yang memilih, memiliki hak untuk membentuk parpol atau partai politik dan menduduki jabatan pemerintahan. Dan cakupan yang ketiga adalah hak-hak ekonomi dan sosial. Jadi setiap orang bebas untuk memiliki hak untuk diterima di mana seseorang tersebut tinggal atau hidup bermasyarakat dalam suatu tempat, bangsa ya, di sebuah perkampungan. Kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri, bahkan memiliki kebebasan juga untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama. Kenapa? Karena kita berpijak di bumi yang sama dan hidup bernafas di bawah langit yang sama ya. Kita akan melihat sejarah HAM. Ini Ibu hanya menyampaikan garis besar saja. Kita akan mulai melihat dari tahun 1215 di Inggris ya. Pertama sekali ketika lahirnya Magna Carta. Ini berbicara tentang kebebasan ya, kebebasan untuk hidup. Tahun berikutnya 1689 masih di Inggris juga, dengan lahirnya Bill of Rights, itu juga berbicara tentang kebebasan. Kemudian selanjutnya di Prancis tahun 1789 lahirnya The French Declaration. Jadi deklarasi Prancis ya, yang kita kenal dengan 3 istilah: liberté, kebebasan, kemudian égalité, kesamaan, dan yang ketiga fraternité, persaudaraan. Nah, ketiga hal ini kemudian bangkit untuk menjadi satu hukum yang mencoba untuk melindungi kebebasan dalam hidup. Tahun 1941 di Amerika oleh seorang presiden yang berpidato dengan mengemukakan the four freedom. Jadi ini berbicara tentang bebas berbicara atau mengeluarkan pendapat, bebas memiliki agama, bebas dari rasa takut, kemudian bebas dari kekurangan atau kelaparan. Nah, dari serangkaian sejarah ini kemudian bangkitlah bangsa-bangsa di seluruh dunia yang tergabung dalam PBB. Pada tahun 1948 diadakanlah kesepakatan untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan Universal Declaration of Human Rights.
Akhirnya The Universal Declaration of Human Rights ini mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup merdeka, kemudian memiliki keamanan diri, diakui menurut hukum, masuk dan keluar suatu negara, kemudian mendapatkan suatu kebangsaan, bebas memeluk agama, kemudian mengemukakan pendapat. Nah, di Indonesia sendiri, anak-anak, HAM tertulis sangat jelas di dasar negara kita yang kelima. Apa itu, anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mau lihat di dalam Alkitab. Silakan anak-anak membuka di dalam Mazmur pasal 133 yang berbicara tentang kerukunan. Jadi alangkah indahnya jika sebuah komunitas itu hidup dalam keadaan rukun. Karena ketika kerukunan itu ada, maka berkat-berkat Tuhan bisa mengalir di dalam satu komunitas tersebut, dalam satu umat yang hidup bersama-sama. Ini tidak hanya berbicara tentang persaudaraan dengan orang-orang yang seiman saja ya anak-anak. Ini berbicara secara universal, semua orang yang bertindak proaktif untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi orang yang lainnya. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16, anak-anak silahkan dibuka Alkitabnya atau Alkitab ya, Alkitab elektroniknya. Di sana ada satu contoh pelanggaran HAM yang sangat fatal. Keinginan seorang Raja Ahab ini sangat menggebu-gebu untuk dapat memiliki kebun anggur salah satu rakyatnya, yaitu yang memiliki kebun anggur itu bernama Nabot. Jadi Nabot ini tidak menyetujui untuk memberikan kebun anggur itu kepada sang raja karena satu-satunya harta warisan dari nenek moyang. Nah, karena Nabot tidak setuju, kemudian raja ini sangat resah, gelisah, kembali ke istana, dan istri dari Raja Ahab ini yang bernama Isabel menyusun satu rencana ya, sebuah siasat untuk menjebak Nabot, sehingga pada saat itu singkat cerita Nabot kemudian terperangkap dalam satu siasat licik dari istri Raja Ahab. Saat itu kemudian Nabot dihukum secara massal, hukuman mati, sangat fatal ya anak-anak, dirampas hak asasi manusia, hak mendasar untuk hidupnya. Si Raja Ahab ini akhirnya mendapatkan kebun anggurnya Nabot. Namun anak-anak, ketika manusia tidak bisa melindungi hak asasi manusia si Nabot tadi, Tuhan sendiri atau Allah sendiri yang turun tangan untuk melindungi, untuk membela hak untuk hidup dari Nabot yang telah dirampas oleh Raja Ahab lewat kelicikan istrinya Isabel. Di ending cerita, seorang raja ini dan istrinya Isabel akhirnya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan anak-anak. Nah, kita belajar dari kisah Alkitab ini bahwa hukum Tuhan sangat melindungi yang namanya hak asasi manusia. Intinya anak-anak, ketika kita sendiri ya mampu menjaga hak asasi manusia orang lain dan termasuk hak asasi diri kita sendiri ya, hak untuk hidup, itu berarti wujud dari ibadah kita ya anak-anak ya. Jadi ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Kenapa Bulian mengatakan bahwa itu adalah wujud dari ibadah kita kepada Allah? Silahkan anak-anak mencari ayat yang tepat untuk menjelaskan hal ini anak-anak. Jadi anak-anak, bagaimana caranya kita dapat menjaga hak asasi yang Tuhan berikan kepada kita, hak untuk hidup? Kita harus menyadari bahwa hidup adalah pemberian Tuhan dan kita tidak punya hak untuk mengakhirinya, baik kehidupan sesama kita, terlebih kehidupan kita sendiri. Kita tidak punya hak. Yang punya hak untuk mengambil hak untuk hidup atau hak yang paling mendasar itu adalah Allah sendiri. Ingat ya anak-anak, pelajaran kita kali ini. Dan tugas untuk minggu depan, Ibu menugaskan anak-anak silahkan menulis 2-3 alinea tentang pelanggaran HAM yang pernah anak-anak alami langsung.
Dan yang kedua, tulis 2-3 alinea tentang pelanggaran HAM yang pernah anak-anak lihat ataupun baca melalui media, baik itu melalui media cetak maupun online. Jadi anak-anak, kalau yang ayat yang Ibu sampaikan tadi tentang wujud ibadah kita kepada Allah ketika kita menjaga hak, itu Ibu minta tugasnya setelah pembelajaran ini selesai langsung tulis tangan anak-anak dan silahkan dikirim langsung lewat aplikasi Jaga Ratu. Tetapi yang untuk menulis 2-3 alinea tentang pelanggaran HAM itu tugas untuk minggu depannya di pertemuan kedua kita akan diskusikan bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pembelajaran kami kali ini. Engkau berkati anak-anak semuanya dan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah mengajarkan anak-anak. Kami akan bertemu untuk pertemuan selanjutnya dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.